Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam mimbar Gemar GSJA Peniel dan Anugerah pada tanggal 22 November 2022. Pada kesempatan hari ini, mari kita akan belajar bersama-sama di dalam pembacaan Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai dengan ke-48. Langsung saya baca, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dielulukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semua itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya, jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dengan kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghampiri engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Yesus menyucikan bait Allah, ayat yang ke-45 dan seterusnya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Baik saudara-saudara, kita telah membaca di dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini di dalam kitab Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-48. Di sini kita belajar bahwa Yesus ketika datang di Yerusalem, ketika dalam perjalanannya, kita perhatikan bahwa di ayat yang ke-29 sampai dengan 30 bahwa Yesus telah menyuruh kedua orang muridnya untuk pergi mengambil seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi sama sekali. Saudara-saudara, ini menggambarkan bahwa Tuhan mengutus muridnya, dan ketika muridnya itu diutus oleh Tuhan, mereka tahu bahwa Tuhan memerlukan keledai itu di dalam perjalanannya. Dan di ayat yang ke-32 dikatakan, lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapatinya
segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Kedua murid Tuhan Yesus ini disuruh oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak ragu akan utusan Tuhan. Apapun yang disampaikan Tuhan kepada dia, walaupun ada sebuah risiko yang harus ditanggungnya, mereka tetap berangkat karena mereka meresponi dengan utusan Tuhan. Mereka tidak ragu dengan utusan Tuhan. Dan pada waktu dia mengambil sebuah keledai milik orang itu, di situ dia ditanya pada yang punya keledai, mengapa engkau mengambil keledai yang tertambat tersebut? Jawab mereka, Tuhan memerlukannya. Kemudian mengambil keledai itu dan dengan bajunya dialasinya di dekat keledai itu. Kemudian Tuhan naik keledai itu dan berjalan ke Yerusalem, saudara-saudara. Nah, ini menunjukkan bahwa kedua murid ini tanpa ragu akan apapun yang diutus oleh Tuhan, apapun suara Tuhan. Dan saudara, kita tahu bahwa keledai adalah binatang kecil, tidak sekuat dengan kuda. Keledai jalannya pelan, saudara. Jadi di sini menggambarkan sebenarnya bahwa ketika Tuhan Yesus naik keledai itu menggambarkan bahwa Tuhan Yesus dengan kerendahan hatinya, dia ingin bahwa setiap orang selalu dekat dengan dia. Kalau dia memakai kuda, saudara-saudara, bisa saja kuda itu dengan kakinya yang kuat, apabila dikelilingi oleh orang-orang, bisa saja dengan kaki kuda yang kuat, orang-orang akan tidak bisa dekat dengan Allah. Tetapi dengan kuatnya kaki kuda itu bisa saja menendang ke sana kemari. Tapi kenapa Tuhan memilih kuda? Dengan kerendahan hati Tuhan kepingin kita dekat dengan Tuhan. Tuhan ingin kita menyambut Tuhan dengan kebaikan, dengan kemuliaan oleh karena anugerahnya, saudara-saudara. Dan kita belajar bahwa didapati bahwa ketika Tuhan Yesus telah dekat di Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, di situ didapati Yesus menangis. Di dalam ayat 41 sampai 43. Dan ketika Yesus telah dekat dengan dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengiringi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus menangis melihat kota tersebut, karena kota tersebut kondisinya tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Tuhan telah menganugerahkan dengan kasih karunia-Nya, telah menganugerahkan keselamatan bagi orang-orang yang berdosa. Tetapi ketika melihat kota itu dengan kondisi yang tidak diinginkan oleh Tuhan, hal ini terbukti dengan ayat yang ke-45 sampai ke-48. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang itu. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, ketika Yesus mendapati bahwa bait Allah, di sekitar bait Allah dan di dalam bait Allah itu digunakan untuk orang-orang di situ untuk berdagang, dan Tuhan mengatakan bahwa rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dan saudara tahu bahwa bait Allah adalah tempat beribadah, tempat Tuhan memberitakan firman. Saudara, dipakai untuk berjualan seperti di pasar, saudara. Betapa Tuhan kecewa, betapa Tuhan menangis melihat itu, saudara. Dan di sini mengajarkan bahwa harapan Tuhan ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, ketika kita menerima
anugerah keselamatan dari Tuhan, kita menyambutnya dengan kebaikan, dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Dan ketika Tuhan menyampaikan firman Tuhan di dalam bait Allah, sebenarnya banyak orang yang tidak suka, terutama imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang yang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan Tuhan. Tetapi sungguh besar anugerah Tuhan sehingga Tuhan bisa memikat orang-orang dan rakyat di situ, sehingga imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini kesulitan untuk membinasakan Tuhan karena rakyat-rakyat di situ sudah terpikat dengan Tuhan, dengan ajaran-ajaran dan didikan Tuhan. Namun yang didapati oleh Tuhan di bait Allah justru kebalikannya, bahwa banyak orang-orang di situ yang menyalahgunakan untuk berjualan, saudara. Dan hikmat dari perenungan firman di ayat ini bahwa sambutlah kedatangan ataupun anugerah keselamatan yang dari Tuhan dengan kebaikan, saudara. Baik saudara, di dalam Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 48, kesimpulan dari firman Tuhan pada saat hari ini bahwa pertama, jangan ragu akan utusan Tuhan. Yang kedua, sambutlah Tuhan, sambutlah anugerah Tuhan dengan kebaikannya. Jangan sampai terlambat ketika Tuhan datang, kita masih dalam keadaan tidak baik, kita masih dalam keadaan mengecewakan Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang, kita sudah menerima kasih karunia Tuhan dan melakukan kasih karunia Tuhan itu dalam kehidupan kita. Terima kasih saudara-saudara, demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama supaya firman Tuhan ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Bapa buat perenungan firman-Mu pada kesempatan hari ini, di mana Engkau mengajarkan bahwa kami harus tidak ragu Tuhan akan utusan-Mu, apapun resikonya di dalam kehidupan ini. Dan kami tahu dan percaya bahwa utusan-Mu adalah kebaikan buat hidup kami, Tuhan. Yang kedua adalah ajarlah kami Tuhan supaya tidak terlambat untuk menyambut Engkau. Ajarlah kami menyambut Engkau dengan kebaikan kami dalam kehidupan kami, Bapak. Terima kasih ya Bapak, melalui firman ini Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu dapat kami lakukan, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh-Mu yang membimbing kami ya Bapak. Terima kasih, berkati kami semua yang merenungkan dan belajar firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami sudah berdoa. Haleluya, amin.